Maka timbullah perasaan bangga dan sombongnya. Lupalah dia keadaannya sebelum beliau dilantik menjadi gubernur dahulu. Oleh kerana bangga dan sombongnya itu, jawatannya dilucutkan oleh raja, dibicarakan di hadapan raja, dan diminta menjelaskan mengapa ia melakukan kesalahan itu. Akhirnya didapati ia bersalah, lalu dipenjarakan. Menyesallah dia dalam penjara yang sempit dan gelap. Kerana lamanya dia dalam penjara itu, maka perasaan bangga dan sombongnya itu pun hilang. Hatinya hancur dan api hawa nafsunya padam. Semua ini diketahui oleh raja. Lama-kelamaan, raja itu pun jatuh kasihan kepadanya. Dia dilepaskan dari penjara dan diberi semula jawatan yang dipegangnya dahulu di bandar yang lain pula, sebagai hadiah dari raja itu. Maka berkekalallah dia menjadi gubernur dalam keadaan baik hati dan tidak berperangai seperti dulu lagi. Dia pun jadi orang baik dan bersih. Inilah ibarat seorang mukmin dengan Allah, yang membawa si mukmin itu hampir dan orang pilihannya. Dibukanya pintu hati si mukmin itu kepada kasih sayang dan kurnianya. Maka nampaklah oleh si mukmin itu dengan mata hatinya apa yang tidak nampak dengan mata kasar. Dan didengarnya dengan telinga hatinya apa yang tidak pernah didengar dengan telinga kasar. Maka dilihatnya perkara-perkara gaib dari kerajaan Tuhan yang maha besar dan meliputi langit dan bumi dan apa sahaja. Bertambah hampirlah ia dengan Allah. Sembahyang dan doanya diterima Allah. Dia dilimpahi kasih sayang dan perkenaan yang baik-baik dan manis-manis dari Allah. Ilmu Allah yang pelik-pelik akan dapat diketahuinya dengan kurniaan Allah jua. Allah akan sempurnakan kurnianya kepada si mukmin itu pada segi batin maupun lahir, seperti kesihatan badan, minuman, pakaian, makanan, dan isteri yang baik, dan perkara-perkara yang halal, dan bersesuaian dengan peraturan dan ketentuan Allah. Jadi, Allah akan menetapkan keadaan ini untuk hamba-Nya yang beriman dan hampir kepadanya beberapa lama, sehingga si hamba itu merasa selamat dan kekal dalam keadaan itu. Kemudian Allah akan datangkan malapetaka, kesusahan hidup dan bencana. Maka si hamba itu pun merasa sedih, hairan dan hancur hati lagi, dan putus dari hubungan dengan orang-orang golongannya. Jika ia melihat keadaan zahirnya, dilihatnya kejahatan yang menimpanya. Dan jika dilihatnya hatinya dan batinnya, dilihatnya yang mendukacitakannya. Jika ia minta kepada Allah untuk membuang kesusahan yang dihadapinya itu, maka Allah tidak menerimanya. Dan jika ia meminta janji-janji yang baik, maka tidak didapatinya dengan segera. Dan jika ia berjanji sesuatu, ia tidak diberitahu tentang hasilnya. Dan jika ia mimpi sesuatu, ia tidak tahu maksudnya. Dan jika ia hendak berhubung dengan orang-orang golongannya, maka ia tidak dapat berbuat demikian. Pendeknya, segala-galanya telah tertutup baginya dan doanya tidak diterima. Maka dengan itu, dirinya pun hancur dan hawa nafsunya pun hilang. Dan hapuslah niat dan cita-citanya. Segala-galanya kosong baginya. Perkara ini berkekalan sementara dan mungkin dihebatkan lagi penderitaan itu. Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus dan dia tinggal seolah-olah ruh sahaja lagi. Maka didengarnyalah suara batinnya memanggilnya. Urqud birijlika hadha mu'tasalun baridun wa syarab. Ayat Al-Quran, ayat 42 surah 38. Allah berfirman, hentamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
Ayat itu ada difirmankan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah akan melimpahi lautan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Dan hatinya merasa aman, tentram, dan hatinya disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Pintu keredaan Allah dibuka kepadanya. Kepadanya manusia akan berkunjung memberi berbagai-bagai hadiah. Dan orang akan berkhidmat kepadanya. Manusia akan memuji dan menghormatinya. Kata-katanya disanjung tinggi. Orang akan merasa bahagia di majlisnya. Raja-raja dan orang-orang besar pun tunduk kepadanya. Allah akan menyempurnakan kurnianya zahir dan batin. Allah pelihara dia secara zahirnya melalui makhluknya. Dan pada batinnya melalui kasih sayangnya dan rahmatnya. Kekallah dia dalam keadaan itu sehingga ke akhir hayatnya. Kemudian Allah masukkan dia ke tempat yang tidak terlihat oleh mata. Dan tidak terdengar oleh telinga. Dan tidak terlintas ke dalam hati sesiapa. Seperti firman Allah, tidak ada seorang pun tahu apa yang ada di dalam stor untuk mereka daripada perkara yang menyedapkan mata. Satu ganjaran untuk apa yang mereka telah lakukan. Demikian firman Allah lebih kurang. Kemudian kata musannif, syarahan yang ke-42. Nah, kita masuk syarahan baru, syarahan yang ke-41. Sedikit sinopsis ya, syarahan yang ke-41 adalah mursyid kita, musannif kitab kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau menerangkan kepada kita bagaimana proses Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kita. Bagaimana proses Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kita. Nah, kita sebut kita dulu ya. Atau kedudukan orang-orang yang beriman di sisinya. Nah, bagaimana artinya ada cara bagi sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh difahami oleh kita secara umum. Dalam arti kata yang lain, syarahan yang ke-41, kita mau belajar cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat seseorang hamba di sisinya. Mengangkat darjat seseorang hamba di sisinya, dan hamba itu adalah mukmin, si mukmin, dan si mukmin itu moga-moga kita. Nah, begitu kan? Itu sinopsis syarahan yang ke-41. Nah, kita disitulah yang kita maksudkan dengan diri. Kita di situ adalah diri kita. Yang kita perlu memahaminya secara struktural, secara struktur. Kan? Nanti kita sebut kami, nanti kita sebut si mukmin dan sebagainya. Itu semua terkait dengan diri kita. Dalam struktur kita belajar 3 saja. Allah, agama, diri. Nah, kita sebut si mukmin kah, orang kah, kamu kah, kita kah? Nah, hakikatnya adalah dari diri itu. Okey? Nah, sebab itu Walid perjelaskan sudah sejelas-jelasnya. Kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar tentang diri kita. Nah, sekarang kita belajar pula terkait dengan diri kita, iaitu bagaimana proses, bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mau mengangkat darjat seseorang hamba. Itu kan? Bagaimana proses Allah subhanahu wa ta'ala mau mengangkat darjat diri kita pada sisinya yang maha agung. Ya kan? Nah, sehingga kata musannif rahimahullahu ta'ala, saya, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, mursyid kita, musannif kitab kita, mursyid kita, beri satu ibarat, katanya. Beri satu ibarat. Ibarat tahukah? Ibarat apa, Mizi? Perumpamaan, contoh,
misal, gitu kan? Nah, ibarat atau perumpamaan, dia pun bilang perumpamaan untuk direnungi katanya. Untuk direnungi. Istilah renung, kalau orang putih bilang observation, perhatian, pemerhatian, gitu kan? Pemerhatian. Pemerhatian bermaksud bukan dengan mata ini saja. Pemerhatian bermaksud kau fikir, kau rasakan, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Direnungi. Nah, renung itu juga maksudnya. Difikirkan dan dirasakan. Kemudian katalah ai katakanlah. Kalau ikut teksnya, qul laka berarti katakanlah. Kan? Jadi di sini terjemah katalah saja. Katalah ai katakanlah, ada seorang raja. Nah, ini majas ya. Dia datangkan kepada kita majas. Kiasan dulu. Katakanlah ada seorang raja yang telah melantik orang biasa menjadi gubernur untuk memerintah satu bandar. Nah, itu ada kaitannya dengan yang kita cakap tadi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat seseorang hamba, yaitu diri kita. Nah, orang biasa itu keywordnya, kata kuncinya. Kenapa orang biasa? Nah, kita bermula dari orang biasa kan? Orang biasa itu terjemahannya. Teks yang kita selalu guna, perkataan yang kita selalu guna adalah awam. Orang biasa ai awam. Nah, jadi kita belajar sudah ya. Semua itu kita belajar sudah. Ada 3 posisi di atas, 1 posisi di bawah. Nah, awam naik ya, sifatnya menaik. Nah, di sini nomor 2 khas, nomor 3 khawas, dan nomor 4 khawasul khawas. Nah, kita orang biasa, ini maksudnya orang biasa. Dan ini pun kamu orang belajar sudah, kita belajar sudah. Awam dari segi ilmu, awam dari segi maqamat, awam dari segi adat. Ya kan? Nah, ini awam dari segi apa yang kita mau belajar nih? Nah, awam dari segi maqamat. Oke? Yang kita mau sentuh sekarang ini, yang kita mau bincang sekarang ini adalah awam dari segi maqamat. Nah, maqamat itu maknanya kedudukan. Nah, kita sedang bercakap kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang beriman. Satu hal yang mesti ada di dalam pemikiran kita. Nah, kita jangan jadi orang yang tidak berfikir. Allah terimakah? Allah tidak terimakah? Kedudukan kita di sisi Allah bagaimana? Nah, itu semua kita perlu pikirkan. Allah lihat kita kah? Allah tidak mau memandang kita kah? Nah, itu Walid selalu sebut dulu. Kadang-kadang kita perasan seperti bagus sudah kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita pun tiada. Itu betul kan? Nah, kita perasan. Perkataannya perasan, yaitu satu anggapan yang salah, gitu kan? Nah, kita banyak perasan. Perasaan bagus, perasaan baik, perasaan bersih, perasaan macam-macam perasaan ada. Nah, padahal mungkin Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita pun tiada. Nah, itu kan? Maha besar Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang kelemahan. Okey. Jadi sebab itu Walid bilang tadi, hal ini perlu difikirkan. Perlu mendapat tempat di dalam fikiran kita, di dalam perasaan kita.
Kenapa? Kerana kita coba ataupun kita mendidik diri kita untuk berada di posisi ahlillah, begitu kan? Posisi ahlillah. Kemarin istilahnya apa kemarin yang kita jumpa? Posisi orang-orang rohaniyah, dengan orang-orang kerohanian. Nah, orang-orang kerohanian, Walid tafsirkan sudah, dua hal kan? Nah, pertama apa? Pertama apa, Mimi, orang-orang kerohanian ini? Wah, kau suara kau volume hilang terus. Pertama apa? Nah, yang kedua? Nah, itu orang kerohanian. Nah, justru memikirkan, merasakan hubungan dengan Allah. Dan yang kedua itu yang kita maksudkan tadi. Kan? Urusan, yang kedua itu urusan kan. Nah, memikirkan hubungan, memikirkan urusan. Nah, termasuk urusan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melihat kepada maqamat kita. Gitu kan? Itu termasuk urusan. Melihat kepada maqamat kita, melihat kepada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana nanti kita akan berjumpa, Allah hinanya diriku. Baru kita jumpa apa? Nah, jika tidak, kita tidak pernah merasakan diri kita hina. Kita merasakan diri kita bagus saja. Sedangkan Allah mengajar kita dalam Quran, kita dijadikan daripada sesuatu yang hina sifatnya. Itu kan? Paham tak? Jadi berapa orang yang, ya kita muhasabah ya, berapa ramai manusia, berapa ramai orang yang mengambil kesempatan untuk melihat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaranya betapa hinanya kita. Itu kan? Jadi apabila kita melihat kepada betapa hinanya kita, nah itu termasuk di dalam sedar diri. Dengan termasuk di dalam sedar diri. Nah, sedar diri inilah nantinya akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Boleh paham kah? Boleh Okey. Nah, jadi terus saja kita kepada kiasan yang diberikan oleh musannif kita orang biasa tetapi dilantik oleh raja menjadi gubernur, memerintah satu bandar. Orang biasa. Nah, ini kiasan yang boleh tunjuk siap-siap ya. Dia punya dasarnya. Nanti kamu orang perhati di sini saja. Orang biasa, nah orang awam istilah kita. Kemudian diangkat, dalam kiasan ini diangkat oleh raja menjadi gubernur. Orang itu diberi pakaian kerajaan. Nah, setelah dia menjadi gubernur, maka dia akan diberikan pakaian kerajaan dengan benderanya, panji-panjinya, gendang kerajaan dan sepasukan askar yang cukup lengkap. Nah, itu zaman dulu-dulu kala, sekarang pun sama saja kan. Jadi bila diangkat dia, orang biasa saja, tiba-tiba diangkat menjadi gubernur dan diberikan seluruh kelengkapan-kelengkapan dan kebesaran, peralatan-peralatan kebesaran. Nah, begitu. Kemudian katanya masa berlalu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Nah, dia menjadi gubernur. Akhirnya disangkanya keadaan itu berkekalan. Nah, orang ini, orang biasa itu tadi, dia sangka bahawa keadaannya itu akan berkekalan. Nah, dia akan terus jadi gubernur. Kan? Mungkin sampai mati dia pikir begitu. Maka timbullah perasaan bangga dan sombongnya. Nah, jadi kerana dia itu orang biasa, tiba-tiba jadi gubernur dengan kedudukan yang begitu hebat dan sebagainya, timbullah perasaan bangga dan sombongnya. Nah, jadi kalau kita mau bercakap tentang, kita kias terus ya, kita kait terus dengan maqamat ya, begitu juga keadaan kita. Nah, datangnya dengan lemah saja. Gitu kan? Lemah, miskin, hina.
Nah, sedikit ada kekuatan kita, kemudian kita sombong dengan Allah, kita bangga dengan Allah, gitu kan? Itu keadaan manusia. Nah, kita bercakap dulu keadaan manusia. Nah, di sini posisinya. Manusia, orang awam, orang biasa ni, kalau kita bercakap tentang manusia, akan datangnya lemah saja, semua orang tahu itu. Kan? Mana ada orang datang dengan kuat? Semua lemah, daripada baby, kanak-kanak kepada remaja, remaja kepada dewasa, dewasa kepada tua, tua kepada usia emas. Macam-macam pembahagian, kan? Nah, kamu orang pun nanti jadi nenek-nenek juga. Mula dengan makcik-makcik, kemudian nenek-nenek. Kamu orang pun serupa juga, apa? Sekarang mula dengan adik-adik, abang-abang, nanti pacik-pacik, atuk-atuk, sama saja. Kan, Sofia, faham tak? Nah, semua orang begitu. Nah, sepanjang perjalanan itu, sepanjang perjalanan, kita bermula dari lemah menjadi kuat. Gitu kan? Nah, ketika kuat itulah manusia lazimnya. Manusia lazimnya sombong. Manusia lazimnya bangga, bangga diri dan sombong. Sama ada secara sedar maupun tidak sedar. Nah, orang tidak solat bilang Nabi SAW sombong. Kan? Nah, mereka mungkin tidak sedar bahwa mereka tidak solat itu adalah sombong. Tapi Nabi bilang sudah, orang tidak solat itu sombong. Apalagi orang yang tidak mau berdoa, nah itu sombong. Dan banyak lagi, kan? Jadi keadaan kiasan kepada orang biasa yang diangkat menjadi gubernur dengan kebesaran-kebesaran yang diberikan, kemewahan yang diberikan. Nah, akhirnya maka timbullah perasaan bangga dan sombong. Nah, kerana satu jangka masa yang panjang, kita pun mungkin orang itu pun mungkin pikir dia akan kekal di keadaannya. Nah, kiasnya sama saja. Kita pun mungkin pikir kita akan kekal di keadaan kita. Nah, kita jadi sombong, kita jadi bangga dan kita jadi sombong. Manusia pun begitu juga, kan? Lupalah dia keadaannya sebelum beliau dilantik menjadi gubernur dulu. Nah, dia akan lupa semua keadaan asalnya. Nah, kiasannya sama saja. Kita pun lupa juga keadaan asalnya. Daripada lemah, daripada tidak berdaya, Allah memberikan kita kekuatan demi kekuatan, keupayaan demi keupayaan. Allah memberikan kita rezeki dan sebagainya. Sampai berkembang kita, kan? Sampai berkembang pesat kita, nah begitu. Nah, kita pun lupa juga, sombong saja, bangga saja. Oleh kerana bangga dan sombongnya itu, oleh kerana ni kita bercakap orang awam tadi, orang biasa tadi, ya, yang dilantik menjadi gubernur tadi. Oleh kerana bangga dan sombongnya itu, jawatannya dilucutkan oleh raja. Nah, suatu hari raja dapat tahu sombongnya, bangganya dia, maka raja melucutkan jawatannya. Dibicarakan di hadapan raja, lalu dia dibicarakan di depan raja dan diminta menjelaskan mengapa ia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, mungkin ketika dia sombong, ketika dia bangga, nah dia melakukan berbagai-bagai kesalahan. Nah, hal ini kait saja dengan kita. Kita pun ketika tidak sedar diri, ketika kita sombong, nah kita pun melakukan berbagai-bagai kesalahan juga. Ya kan? Nah, kita melakukan kesalahan di hadapan Raja yang Maha Raja. Nah, akhirnya didapati ia bersalah. Setelah dibicarakan di depan Raja, nah akhirnya didapati ia bersalah. Lalu dipenjarakan. Ini kiasan, masih kiasan kita. Apa terjadi? Menyesallah dia dalam penjara yang sempit dan gelap. Dia pun baru rasa menyesal. Insaf dia.
sedar diri dia, taubat dia. Nah begitu kan? Kerana lamanya dia di dalam penjara itu, oleh kerana dia di dalam penjara begitu lama, maka perasaan bangga dan sombongnya itu pun hilang. Kan? Hilang semua. Yang bangga-bangga dulu, sombong-sombong dulu, semua hilang sudah. Hatinya hancur. Hatinya, rasa dan perasaannya hancur. Nah, apa yang hancur? Rasa sombong, rasa bangga diri itu. Dan api hawa nafsunya padam. Nah, api diistilahkan dengan api sebagai majas kepada bergeloranya nafsu. Gelora nafsu. Api ai gelora nafsu. Gelora hawa nafsunya padam. Jadi, kalau masa dia menjadi gubernur kan dia bangga, dia sombong. Nah, sekarang dia dipenjarakan, rasa perasaannya hancur sudah. Kan? Dan hawa nafsunya pun, gelora hawa nafsunya pun menjadi rendah saja. Semua ini diketahui oleh raja bilang. Semua ini diketahui oleh raja. Barangkali kalau dalam kiasan ini raja mungkin memerhatikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah yang Maha Raja, sudah barang tentu Allah Maha mengetahui. Nah, hal yang sama, kiasan yang sama akan berlaku kepada orang-orang yang orang-orang kerohanian yang mau makamnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke? Nah, kiasannya kurang lebih sama saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun demikian juga. Kita dari orang biasa saja. Ketika Allah mau mengangkat makam kita, nah Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya seperti kiasan ini. Fahamkah? Tujuannya apa? Antara lain adalah tujuannya supaya rasa dan perasaan kita hancur terhadap makhluk dan benda. Sebaliknya rasa dan perasaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali itu ada dua hal. Sebagian ulama bilang kembali itu adalah berhubungan, manakala sebahagian yang lain bilang kembali itu adalah kebergantungan. Nah, kebergantungan kita bincang kemarin saja. Okey? Jadi kiaskan, nampak saja kamu. Boleh nampakkah? Nah, jadi kalau kita tersalah, nah Allah nanti hukum kita begini, begini, begini. Seperti gubernur tadi di dalam penjara juga. Dia pun dihukum begitu, begitu, begitu. Sehingga sombongnya menjadi, bangga dirinya menjadi hilang. Sombongnya menjadi hilang. Kan? Nah, begitu juga kita. Ketika Allah mau mengangkat kita, nah Allah akan melakukan hal seperti itu. Fahamkah? Lama-kelamaan raja itu pun jatuh kasihan kepadanya. Jadi orang itu kan hilang sudah bangganya, sombongnya. Hatinya pun hancur sudah. Itu kan? Hatinya, air rasa dan perasaannya pun hancur sudah. Kemudian nafsunya pun menjadi rendah, menjadi kembali kepada fitrah. Nah, ketika itu lama-kelamaan raja itu pun jatuh kasihan kepadanya. Nah, kalau kita kiaskan balik kepada Allah dalam mengangkat darjat seseorang mukmin sama saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun kasih kepada hamba itu. Betul kan? Nah, dia dilepaskan dari penjara dan diberi semula jawatan yang dipegangnya. Jadi kerana raja kasihan kepadanya dan melihat perubahan-perubahan yang berlaku kepadanya, keinsafannya, sedar dirinya, dia dilepaskan dari penjara dan diberikan semula jawatan yang dipegangnya dahulu. Tetapi di bandar yang lain pula misalnya. Sebagai hadiah dari raja itu. Maka berkekalanlah dia menjadi gubernur dalam keadaan baik hatinya. Ketika dia menjadi gubernur kali kedua. Ketika dia berada di posisi kebesaran dunianya kali kedua. Itu kan? Maka berkekalanlah dia menjadi gubernur dalam keadaan baik hati. Nah, dia jadi gubernur yang baik hati.
Bagus hatinya, berarti bagus rasa dan perasaannya. Dan tidak berperangai seperti dahulu lagi. Tidak berperangai seperti dulu lagi. Apa? Bangga diri dan sombong. Dia pun jadi orang baik dan bersih. Maka dia menjadi orang yang baik, yang bagus dan bersih. Baik artinya menjalankan perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersih artinya daripada sebarang kekotoran syirik, munafik, fasik. Nah, kiaskan saja pada kita seperti Walid sebutkan tadi. Boleh nampakkah? Nah, Walid bilang tadi dalam sinopsis. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat. Patah juga. Cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat seseorang. Jadi berdasarkan kepada kiasan itu kita dapat renung. Jadi dia bilang renungkanlah kan. Jadi fikir dan rasakan. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat darjat kita. Nah, tinggal lagi perjalanan kita itu betul bagus atau kita tersalah di mana-mana keadaan. Nah, yang tersalah di mana-mana keadaan itulah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita daripada posisi atau daripada makam kita, dan kemudian kita sedar diri, kita insaf, kita perbaiki, dan nanti diangkat semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham kah? Nah, dari penceritaan, dari enologi yang dikatakan musannif supaya direnungi ini, kita faham kah? Boleh faham kah, Fas? Boleh faham kan, Jung? Nah, begitu caranya. Bukan susah, bukan payah. Terlalu simple saja kan. Nah, ini berarti kita perlu menjaga sepanjang kita mau berhubungan dengan Allah, atau istilah yang kita baru temui menjadi orang kerohanian dan sebagainya, atau ahlillah induknya. Nah, kita perlu menjaga jangan ada kesalahan yang disengajakan. Nah, itu kan, jangan ada kesalahan yang disengajakan. Adapun kesalahan, nah itu berlaku pada semua manusia, kerana manusia itu mempunyai sifat lemah. Nah, kemarin saja kita berbincang syarahan yang ke-berapa? Syarahan yang ke-40, kan? Syarahan yang ke-40 kita bincang kemarin. Jika ada yang hilang dalam diri kamu, nah itu kamu orang dhabit apa? Lemah kan? Kelemahan kita, kelalaian kita, nah itu. Jadi manusia penuh dengan kelemahan dan kelalaian. Nah, sebab itu para ulama khususnya yang membimbing kita dalam hal kerohanian cakap, jaga jangan kau melakukan kesalahan yang disengajakan. Nah, itu. Adapun kesalahan yang tidak disengajakan, nah itu satu hal. Tapi yang kau perlu jaga adalah yang disengajakan. Faham tak? Nah, jika kau melakukan kesalahan yang disengajakan, jika kita melakukan kesalahan yang disengajakan, nah sama saja keadaannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan sama ada menangguhkan kenaikan kita, para ulama bilang begitu, atau menurunkan kedudukan kita, maqamat kita. Jelas? Nah, sehingga kita sedar, sehingga kita insaf, sehingga kita bertaubat, sehingga hancur hati kita, ya kan? Sehingga apa lagi? Sehingga tunduk hawa nafsu kita, nah baru Allah SWT angkat kita semula. Nah, jadi kiasannya seperti mana Walid pernah tunjuk pada kamu orang. Selalu saja kita tunjuk. Nah. Ya kan? Jadi di sini awam. Di sini tawabin. Di sini muhafizin, muqarrabin, salihin, syuhada, siddiqin. Nah, jadi mungkin kita berada di sini, tawabin misalnya. Nah, oleh kerana kita ada sombong, bangga diri, sombong dan sebagainya, berarti kesalahan yang kita sengajakan, gitu kan? Nah, kita nantinya jatuh di sini.
Faham enggak? Allah menjatuhkan kita di situ. Nah, kita sedar, kita insaf, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti gubernur yang dalam penjara tadi itu. Kiasannya tadi kan. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya mengangkat kita semula di posisi ini. Faham enggak? Nah, begitu. Jelas kah? Boleh nampak kah? Boleh nampak mah? Begitu saja. Nah, kalau kita masih tidak sedar diri, masih sombong, masih apa, tidak peduli. Nah, akhirnya bukan di sini kita jatuh, mungkin kita jatuh di sini. Paham tak? Nah, ini semua boleh terang sudah, tunjuk sudah sebelum ini pun. Nah, kita akan jatuh di sini. Nah, keadaan di sini lebih payah untuk kita naik daripada keadaan di sini. Ini garis pemisahnya. Nah, jadual ini ada pada semua orang. Nah, perhatikan. Paham tak? Jadi, boleh ulang lagi ya. Sesuatu yang kita perlu jaga adalah kesalahan-kesalahan yang disengajakan. Nah, itu yang kita perlu jaga. Dalam arti kata yang lain, jangan kau sengaja buat kesalahan. Dengan. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang tidak disengajakan, itu pun kita belajar sudah kan? Nah, itu lazim saja. Itu lazim saja. Jelas? Kemudian kata Muslim, inilah ibarat contoh misal. Inilah ibarat contoh misal seseorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja. Nah, tadi Walid sebut kiasan itu tadi. Nah, sekarang musannif kita, mursyid kita membawa kita fahaman untuk memahami kiasan yang diberikan tadi. Katanya, inilah ibarat contoh misal seseorang mukmin. Nah, seseorang mukmin pun sama saja, seseorang yang beriman pun sama saja keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa si mukmin itu hampir, yang membawa di mana Allah Subhanahu wa taala akan membawa si mukmin itu hampir. Hampir dalam bahasa Arab bilang taqarrub. Itu kan? Bilang hampir dengan Allah, hampir dengan Allah, hampir dengan Allah. Nah, pemahaman kita jelas. Supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak merapu. Maka pemahaman kita hampir dengan Allah itu apa? Apa sila? Kuat sikit bah kau tanya saja, volume kau dan jadi perlahan terus. Kuat sikit. Nah, dalam fahaman kita, yang tidak keliru, yang tidak merapu, hampir dengan Allah itu apa? Nah itu ilmu kita ya. Nanti kamu orang berada di tengah orang macam-macam ragam pahamannya. Bilang hampir dengan Allah itu dalam selimut Allah bilangnya. Dalam jubah Allah bilangnya. Nah, itu semua karut saja. Jelas ya? Nah, berpegang dengan fahaman yang kita sebutkan itu. Itu adalah fahaman yang sah, yang sahih, yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada lagi huraian-huraian bilang hampir dengan Allah itu adalah hampir dengan ilmunya, bilang begitu. Itu pun masih lagi kita kelang kabut mau faham, gitu kan? Nah, yang jelasnya apa? Mizi ulang. Allah terima diri kita dan sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, itu hampir. Itu makna hampir. Jelas kah? Okey. Dan orang pilihannya, nah di sana bukan setakat hampir, bahkan menjadi orang pilihannya, pilihan Allah SWT, pilihannya Allah. Apa maksud pilihannya? Nah, di sana bilang al-hub al-mahabbah dalam istilah Arabnya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab kitab kita Fathur Rabbani yang sedang kita bincang. Dengan Fathur Rabbani diterjemahkan dengan apa? Menjadi kekasih Allah, gitu kan? Nah, terjemahan ini berdasarkan kepada maksud pencerahan kitab ini. Fathur Rabbani bukan maknanya kekasih Allah.
Fathur Rabbani berarti pembukaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diterjemahkan, ditulis dengan menjadi kekasih Allah. Nah, maksud atau tujuan kitab ini antara lain mengajar kita bagaimana mau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah kekasih. Nah, itu bah pilihan. Karena yang menjadi kekasih itu semuanya pilihan mah. Betul kan? Bukan semua orang boleh jadi kekasih Banjung. Datang orang itu mau jadi kekasih kita. Datang orang ini mau jadi kekasih kita. Ada 10 orang perempuan, 10 kita mau jadi kekasih kita. Mana boleh begitu, bah? Kan sama saja orang perempuan. Datang Bashir Ahmad pun mau jadi kekasih. Datang itu mau jadi kekasih. Datang ini mau jadi kekasih. Mau semua mau jadi kekasih, macam mana itu? Nah, sudah tentu yang menjadi kekasih itu adalah pilihan. Faham tak? Demikian juga pada sisi Allah Subhanahu wa taala pilihan, Jul. Faham tak, Jul? Jadi kalau anak pamiun si Jetun itu Jetun saja, bah. Jul, kau mesti terpinga-pinga kan, Walid ini Jetun mana pula? Aku saja-saja cerita saja, Jul. Kau jangan stres, bah. Aduh, kau ni macam stres saja. Okey. Faham tak? Nah, kamu orang ni sangat slow bah dalam soal mau apa ya? Mau menjawab. Sangat slow dalam soal keyakinan diri. Saya bilang sangat slow. Sangat slow itu ialah makngot. Bahasanya adalah, bahasa pasarnya adalah makngot. Yang lelakinya pakngot. Itu bahasa pasarnya. Jadi sebab itu kamu orang mau jawab saja. Jadi keyakinan tiada. Kadang-kadang jawapan itu betul, tapi keyakinan tiada. Nah, Walid tetap menggunakan pendekatan Walid. Kau jawab betul pun Walid akan seperti tidak betul dulu. Mau lihat sejauh mana keyakinan. Faham tak? Nah, Walid dilatih begitu. Baru nanti kau bawa keyakinan. Kau bukan bawa andaian ketika kau mengajar orang lain. Betul kan? Kau membawa keyakinan ketika kau menyampaikan kepada orang lain. Kau bukan membawa andaian, kau bukan membawa hipotesis. Nah, ketika kau membawa andaian, nanti orang itu pandai daripada kau, kau pun kalang kabut sudah. Ya, betul. Nah, itu yang terjadi. Padahal fahamannya salah. Jelas kan? Okey. Inilah ibarat seorang mukmin dengan Allah. Inilah ibarat, contoh, misal seorang mukmin dengan Allah dari segi maqamat. Nah, dhabit saja. Mukmin dengan Allah dari segi maqamat. Nah, bilang maqamat itu kamu orang faham sudah. Bagaimana Allah mengangkat kita. Itu kan? Betulkah Allah mengangkat? Nah, Allah bilang sendiri dalam Quran begitu kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Nah, itu semua dalil yang menjelaskan kepada kita bahawa Allah antara lain adalah mengangkat dan menjatuhkan siapa-siapa saja yang dia kehendaki. Betul kan? Nah. Okey. Dibukanya pintu hati si mukmin itu. Nah, ketika dia mau mengangkat hamba itu, dia mau mengangkat si mukmin itu, mengangkat ya, berarti kepada satu kedudukan. Nah, kedudukannya kita belajar, semua orang belajar sudah kedudukannya. Nah, ketika Allah mau mengangkat kita kepada kedudukan hampir sebagai pilihannya, dibukanya pintu hati si mukmin itu, katanya. Dibukanya pintu hati si mukmin. Dibukanya pintu hati. Nah, sekarang kita dengar pula bahawa hati ada pintu. Ini pun satu hal, nanti kita bincang panjang. Cuma sekarang kita sebut saja, hati itu adalah rasa dan perasaan. Memadai di situ saja dulu. Pintu-pintunya nanti kita tinggal, kita bercakap ketika sampai pada tempatnya. Nah, dibukanya pintu hati si mukmin, rasa dan perasaan si mukmin itu kepada kasih sayang.
kepada kasih sayang dan kurnianya. Dibukakan rasa dan perasaan si mukmin itu kepada kasih sayang. Nah, kasih sayang itu apa? Hub, cinta. Kan? Dibukakan kepada si mukmin itu, dibukakan pada rasa dan perasaan si mukmin itu kepada kasih sayang, ai cinta. Nah, kau mau tulis hub pun silakan, kau mau tulis cinta pun silakan. Itu terserah. Kamu orang paham sudah bahasa Arab sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala buka kepada rasa dan perasaannya rasa cinta. Nah, itu maksudnya. Jadi apa? Jadi dia punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, kalau aku tanya sekarang, kau ada rasa cinta pada Allah ke Jul? Kau pun tidak tahu kan mau jawab macam mana. Kenapa? Karena kita tidak sampai kepada rasa cinta itu bagaimana. Tapi kalau tanya, kau ada rasa kepada si Jetun anak Pak Meon? Ya. Nah, karena kau sampai sudah rasa cinta itu kan? Nah, gitu. Kau tahukah? Orang yang sampai kepada rasa cinta tetapi tidak mendapat balasan, dia boleh jadi gila, kau tahu kah? Pernah dengar kah? Hah? Orang yang, nah bilang kita mudahnya adalah jatuh cinta, gitu kan? Nah, orang yang jatuh cinta, kemudian dia tidak mendapat balasan daripada yang dia jatuh cinta, nah dia boleh jadi gila. Paham tak? Walid bukan mau cerita keburukan apa. Kita perlu lihat itu bahagian daripada kefahaman urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah itu. Kalau dia sudah sampai kepada jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ketika dia tidak dapat berhubungan dengan Allah, nah ini akan menyebabkan dia berada dalam keadaan seperti gila sudah. Paham tak? Nah, masuk waktu solat, dia tidak boleh solat misalnya. Dia tidak dapat melakukan. Nah, dia seperti orang yang resah, gelisah. Nah, itu keadaannya. Faham tak? Nah, sekarang kita mana ada resah gelisah. Kalau kau tanya Walid ada, Walid pun tiada, Pak. Mana ada resah gelisah? Solat asar jam 6 pun kita tiada resah gelisah. Jam 7 pun kita tiada resah gelisah. Tidak solat pun kita tiada resah gelisah, kan Jul? Nah, itu keadaan kita. Sedangkan orang yang mencapai cinta, nah dia akan rasa gelisah. Sama saja, itu dengan Allah. Kalau mencapai cinta dengan manusia pun, kalau tidak dapat WhatsApp 1 hari 5 kali, resah saja dia. Kalau tidak bertanya, tanya Abang Arif itu. Betul ke Abang Arif? Nah, mau tahu saja keadaannya macam mana. Makan ke belum? Nah, begitu kan? Nah, sihat ke tiada? Jadi 1 hari sekurang-kurangnya berapa kali Arif? Sembang saja kan, terus kan? Nah, WhatsApp. Sembang saja, telefon ada di tangan begitu kan? Nah, sembang terus saja. Nampak kan? Nah, cuba katakan Abang Arif, dia tutup telefonnya, jangan reply WhatsApp. Nah, di sana jadi gila. Ataunya di sana tutup WhatsApp, di sini jadi gila. Paham tak? Nah, itu apa? Itu posisi cinta. Nah, kiaskan saja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Ketika tidak dapat menunaikan hak-hak Allah, nah kita jadi kacau bilau saja perasaan kita. Nah, itu posisi cinta. Nah, jadi bilangnya di sini apa? Bilangnya di sini dibukanya, Allah yang membuka ya, dibukanya pintu hati, air rasa dan perasaan. Setakat itu saja ya. Kita tidak berbincang pintu-pintunya lagi. Dibukanya pintu hati, air rasa dan perasaan si mukmin itu kepada kasih sayang, air cinta. Nah, Allah buka pintu cinta. Nah, cinta itu apa? Hubungan. Nah, Allah buka pintu hubungan cinta dengannya. Nah, begitu.
Ya, mau tanya Abang Jong. Wali majzub itu satu keadaan yang lain. Majzub itu kalau diterjemahkan mabuk. Kalau diterjemah mudah, bukan dia gila, dia mabuk. Mabuk artinya dia asyik, macam orang isap gam. Kan? Jadi dia jalan di atas jalan itu bertentangan, Pak. Jadi dia jalan sama saja, semacam saja. Dia mabuk sudah. Nah, itu. Nah, wali tidak peduli kamu orang biasa kah, tidak biasa kah, itu terserah kamu orang, Pak. Tapi ku tahu saja siapa yang biasa itu. Sorry Jul ya. Ku sebut saja Jul, okey? Nah, tidak tahu, dia orang tidak tahu siapa-siapa. Aku seorang saja yang tahu. Dengan Allah SWT Maha tahu, itu. Jadi paham Anjung sudah. Majzub itu, dia bukan majzub. Tadi Walid bilang apa? Dia mabuk. Nah, cinta itu satu hal. Tapi mabuk cinta itu satu hal yang lain. Faham tak? Nah, itu. Nah, karena dia mabuk cinta, nanti bahasanya jadi berbagai-bagai, Pak. Kita pun kalau mabuk cinta, bahasa kita bukan sembang begini sudah. Barib, coba kasih satu contoh, Barib. Macam mana orang mabuk cinta bersembang? Nah, kalau kau tidak tahu, aku tahu bahasanya. Bersaksikan mamamu. Nah, kita cakap saja jujur-jujur, Mama. Macam mana bahasa bercinta? Nah, kita dengar Arif dulu. Nah, ini pelajaran. Macam mana, Abang Arif? Tak sama dengan bahasa orang biasa, tak sama. Betul kan? Tak sama. Jadi kalau orang biasa faham itu, fahamannya macam ini. Nah, orang bercinta fahamannya macam ni. Dia lain. Orang bercinta faham tanya khabar itu, tanya makan tidak makan lagi itu adalah satu bentuk ambil berat. Betul? Jelas kah? Satu bentuk caring. Nah, itu orang bercinta apa? Kan? Sihatkah? Macam mana? Makan ke belum? Kenapa tidak makan lagi? Lewat sudah ni. Itu ambil berat. Dia punya tafsirannya. Kan? Nah, kasih contohnya, Marif. Macam mana? Zaman Walid dengan mamamu dulu, tidak ada istilah lagi baby. Tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi istilah baby. Tidak ada lagi istilah bi. Tiada lagi. Tapi bahasa itu bertukar sudah. Jadi sayang saja. Sayang, makan ke belum? Nah, begitu. Betul kah? Mama, betul kah? Tak betul. Kita guna istilah apa? Tanya. Oh, mamamu tidak mau kasih tahu, Pak. Nanti ku bocorkan rahsianya. Tapi tetap ada istilah. Betul tak, Marif? Nah, istilah itu menjadi rahsia antara mereka berdua. Kan? Faham kah? Nah, sama saja. Hal yang sama berlaku di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kita memahami. Kita sendiri akan memahami apabila kita punya hubungan cinta dengan Allah, nah kita nanti memahami komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Faham tak? Nah, itu. Nah, baru kita tahu betapa ruginya tidak solat. Berapa ruginya tertinggal satu solat. Nah, semua itu kita akan rasakan apabila hubungan cinta itu wujud. Bang Arif, tolong sahkan. Abang Arif tengah buat kerja, tiba-tiba tengok di telefon ada call daripada semantan. Apa perasaan Bang Arif? Ada miss call. Jujur. Dia akan turun dari atas mau call semula, betul tak? Rasa nak turun daripada atas, tapi Walid ada? Terpaksa keras dulu. Kalau Walid tiada, Bang Arif akan turun untuk jawab call. Anjung kasih tahu, Bang Arif, ada call dari semantan, bilangnya. Nah, Bang Arif di atas sana resah gelisah sudah.
Mungkin dia berdoa, bah, Walid cepat pergi, Walid. Cepat, bah. Jangan duduk di sini, Walid. Cepat, bah. Walid, dia doa. Ya Allah, antar Walid pulang cepat. Ya Allah, mau berak kah? Mau kencing kah? Begitu doanya, bah. Betul kah, Marif? Ya. Siapapun begitu, bah. Jelas kah? Aku ayahmu sila. Aku tahu saja siapa anak-anakku ini yang macam mana aku tahu semuanya. Okey. Perhati ya. Kasih faham. Ini hal-hal yang kamu orang tidak belajar. Kalau belajar di tempat lain mungkin tiada sebutan-sebutan begini. Nah, Walid menggunakan pendekatan begini supaya kamu orang dapat melihat dari perspektif kita sendiri. Faham tak? Bukan daripada perspektif kitab saja, bukan daripada perspektif teks saja, tapi perspektif kita. Nah, keadaannya sama saja. Nah, itu bah. Kalau kita mendapat cinta, mendapat hubungan cinta dengan Allah, nah begitu juga bagi kita. Masuk waktu saja kita resah sudah, tidak boleh duduk sudah. Mau solat dulu, macam mana pun. Ada ruang saja kita mau zikir, ada ruang saja kita mau baca Quran. Kita akan merasakan setiap ruang-ruang kosong yang terabai itu adalah kerugian besar. Nah, kita akan merasakan begitu. Sama saja dengan orang bercinta, dengan manusia dengan manusia. Nah, ruang-ruang yang tidak berkomunikasi itu dirasakan rugi besar. Betul kan? Bahkan mereka merasakan ruang-ruang masa itulah untuk memupuk. Nah, kalau aku salah bilang salah, Pak Arif. Nah, Walid dengan mamamu, kau tahu gak bil telefon Walid berapa? 3 bulan saja, 2 bulan saja kah? 2 bulan ke 3 bulan? 1 bulan saja. Nah, 1 bulan saja. Bil telefon 2,000. Nah, artinya apa? Artinya bila ada hubungan cinta, kau akan korban apa saja. Nah, begitu kan? Nah, sama saja dengan Allah SWT. Kau punya hubungan cinta dengan Allah. Nah, yang lain itu semua jadi pengorbanan. Ku ajar sudah kemarin kah? Kemarin dulu kah? Minggu lepas kah? Cinta adalah pengorbanan. Belajar sudah kan? Nah, hancur bah duitku 2,000. Bil mamamu pun 2,000 juga. Mamamu lagi dahsyat bah. Aku tidak telefon dia telefonku saja. Sekali aku kasih tahu mau menikah dengan kawannya itu. Siapa nama kawanmu, Ma? Ha? Shen. Sekali aku kasih tahu mamamu aku mau menikah dengan Shen tu bah. Aku syok dengan Shen tu. Bukan menangis dia berhari-hari. Berhari-hari aku telefon pujuk saja. Hari-hari aku telefon pujuk. Tahu kah? Nah, aku bocor saja rahsia kita, Mak. Biar apa? Anak-anak ini tahu. Dan mereka memahami tentang cinta. Nah, sebab itu aku bilang kamu orang jangan. Nanti sampai satu masa kau mau bercinta silakan. Nah, sekarang jangan. Kalau tersangkut nanti kamu orang belajar tidak boleh. Nah, itu. Bukan aku mau larang. Paham tak? Nah, sangkut saja hubungan cinta itu. Nah, kau belajar pun tidak boleh sudah. Nah, sebaik mamamu tahun akhir saja. Kalau tahun 1 ke tahun 2 pakai berhenti macam itu saja, bah. Jatuh cinta punya pasal. Kau main-main kan? Aku pun pujuk sabar, bah, sabar. Habiskan sampai habis belajar. Itu kan, Ma? Betul kah? Mengaku bah dia. Nah, bukan kita bercakap dari sudut cinta manusia. Itu sebagai bandingan saja. Nah, sekarang begitu juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Apabila hubungan itu wujud, hubungan cinta itu wujud dengan Allah, kau akan merasakan hal yang sama seperti mana kau rasakan hubungan manusia dengan manusia. Nah, bezanya kau akan rasa lebih hebat sesuai dengan yang maha hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Paham tak? Nah, sekarang kita mau gila-gila cinta manusia begitu begini. Dengan Allah tiada siapa yang peduli. Ya kan?
Cinta apa dengan Allah. Nescaya Allah akan menganugerahkan kepadamu sesuatu yang menyintaimu. Dengan perintahnya, dengan izinnya. Nah, itu. Faham gak kamu orang ni? Bab-bab cinta ni kamu orang faham mudah apa kan? Okey. Kemudian katanya, dan kurnianya, kurnia ai anugerah, ai pemberian. Nah, itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu hati ai rasa dan perasaan si mukmin itu kepada hubungan cinta dengannya dan kurnianya dan anugerah-anugerahnya. Nah, anugerah itu para ulama mengatakan sama ada yang dijanjikan di dalam Al-Quran maupun yang tidak tersebut di dalamnya. Nah, itu maksud anugerah. Jadi artinya apa? Artinya bila hubungan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala wujud, nah kita cenderung kepada apa yang Allah janjikan di dalam Quran. Nah, itu maksudnya. Syurga itu lebih indah kepada kita. Akhirat itu lebih bagus kepada kita daripada dunia. Nah, itu kecenderungan yang akan berlaku. Faham tak? Nah, sekarang bila bercinta saja kita dengan manusia, dunia kita punya. Nah, di sana kita akan jadi kacau. Di sana kita akan jadi rusak dan sebagainya. Sedangkan apabila hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, di sana kita akan terhubung dengan kurnia Allah. Sama ada yang tersebut di dalam Quran maupun yang tidak tersebut. Kata para ulama begitu. Yang tidak tersebut, nah kita pun tidak tahu mau cerita. Nah, yang tersebut, nah itu. Allah Subhanahu wa taala sebut syurganya, Allah Subhanahu wa taala sebut hebatnya, bahagianya dan sebagainya. Jelas kah? Nah. Ini kita dengan Allah Subhanahu wa taala macam musuh tiba-tiba mau syurga. Nah, itu satu kesalahan kan, satu bentuk pemikiran yang salah. Sama saja kalau kita mau duit daripada mertua kita, mau pinjam duit dari mertua kita, kita perlu dekat dengan dia kan. Perlu hampir dengan dia, dekat dengan dia, baik dengan dia, sampai dia pikir menantu inilah yang terbaik misalnya. Nah, baru kita senang pinjam duit dia kan. Ini kau macam hantu saja dengan mertua kau. Lepas itu kau mau pinjam duit dia mau kasih kah? Nanti ada apa? Kalau kau bagus dengan dia, baik dengan dia, kau tidak minta pun dia, kau mau pakai duit ambil lah bilangnya. Faham Jul? Nanti Pak Meon pun begitu juga Pak Jul. Okey. Itu contoh itu Walid ajar dalam syarahan yang keberapa? Syarahan ke-6 kah? Ke-7 kah? Contoh-contoh itu. Okey. Terus. Maka katanya, maka nampaklah oleh si mukmin itu, dengan mata hatinya apa yang tidak nampak dengan mata kasar. Nah, apabila wujud hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pakai perkataan kasih sayang itu dengan cinta. Apabila wujud hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, ayat itu pun muncul. Maka nampaklah oleh si mukmin itu dengan mata hatinya. Kita belajar sudah kan? Nampak dengan mata hati bilang apa? Mukasyafa. Nampaklah oleh si mukmin itu dengan mata hatinya apa yang tidak nampak dengan mata kasar. Nah, dia akan nampak dengan mata hatinya apa yang tidak nampak dengan mata kasar. Artinya, seluruh mata kasar tidak nampak. Tetapi dengan mata hatinya dia dapat melihat, dia nampak hubungannya dengan Allah apabila wujud hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nanti kamu orang tanya, apa yang nampak? Betul kan? Adakah rasa mau bertanya begitu? Nampak apa? Nah, kebesarannya, keagungannya, keindahannya, kita pakai 3 itu. Jalalatnya, kamalatnya, jamalatnya, nah kita akan nampak. Nah, itu maksudnya.
dan didengarnya dengan telinga hatinya. Dan didengarnya dengan telinga hatinya apa yang tidak pernah didengar dengan telinga kasar. Sama saja. Kalau tadi nampak dengan mata hati. Nah sekarang dengar dengan telinga hati. Itu package, package melihat dengan mata hati, package mukasyafah, lengkap dengan mendengar, merasa lagi satu. Allah. Nah, kita akan dengar, kita sebagai si mukmin itu akan mendengar dengan telinga hati, bukan dengan telinga kasar. Yang sudah tentu-tentu telinga hati itu boleh melihat sampai, boleh mendengar sampai ke syurga, sampai ke akhirat. Mata hati itu juga boleh melihat sampai ke akhirat, sampai ke syurga, gitu kan? Kemudian maka dilihatnya, apa yang dilihat itu? Maka dilihatnya perkara-perkara gaib. Nah, itu yang akan dilihatnya. Maka dilihatnya perkara-perkara gaib. Bukan hantu ya. Nanti kau pikir perkara gaib itu hantu. Nah, bukan. Perkara gaib yang kita beriman itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Nah, apa itu perkara gaib? Perkara gaib itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Kan? Termasuk alam. Nah, di sana ada alam gaib. Gaib lagi gaib. Nah, kita pun tidak tahu mau menyebutnya. Tetapi perkara gaib itu banyak. Dan gaib itu lebih indah, lebih besar, lebih hebat daripada nyata. Alam nyata ini kecil. Nah, kita berada di alam nyata. Alam zahir atau alam nyata. Sedangkan alam nyata inilah yang terkecil daripada sekalian alam yang lain. Ini bermaksud alam gaib itu luas. Alam gaib itu besar. Alam gaib itu lebih hebat. Alam gaib itu lebih indah dan sebagainya. Maka dilihatnya perkara-perkara gaib dari kerajaan Tuhan yang maha besar. Nah, itu pernyataan yang Walid sebutkan awal tadi. Dia akan, maka dilihatnya perkara-perkara gaib dari kerajaan Tuhan, ay Allah. Dari kerajaan Allah. Nah, bilang kerajaan sudah di sana. Dari kerajaan Allah yang maha besar. Nah, itu jalalahnya, jalalatnya. Maha besar. Bukan ukurannya. Maha besar. Yang tidak ada ukurannya. Tetapi lebih kepada kebesaran dan keagungannya. Nah, itu. Dan meliputi langit. Di mana kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu meliputi langit, bilangnya. Langit, iya. Langit itu kan tidak bertiang. Langit tidak bertiang. Paham tak? Nah, Walid pun mau cerita juga, ketika Syekh kami tanya kepada Syekh Walid, kami bertanya kepada Syekh kami, dia tunjuk, bilangnya, ini bumi, dalam satu garisannya ada planet itu, planet ini, di sini matahari, di sini planet-planet dalam satu garisan, gitu kan? Nah, ini bumi, katakan ini bumi. Walid pun tidak tahu kedudukannya, ini bumi, dan ada lagi planet lain, kayak begitu. Nah, langit meliputi begini. Paham nggak? Yang namanya langit, yang kita lihat sekarang, nah dia meliputi. Jelas kah? Nah, dia meliputi satu. Nah, dia ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malas mau terlukis sudah. Nah. Paham tak? Nah, ini gambaran ya. Ini gambaran. 1, 2. Nah, ini lapisannya. Nah, bumi berada di dalam ini. Katakan ini bumi. Ini besar, bumi kecil saja kan?
Nah, katakan bumi berada di dalam jajaran ini. Ini bumi, ini kecil saja bumi. Yang terkecil. Faham kah? Ada belajar kah geografi? Tidak? Betul tak? Jajaran ni. Kurang lebih macam ni lah kan? Ha? Arif, belajar tak geografi? Siapa belajar geografi? Cik belajar geografi. Betul ke jajaran macam ni? Sains. Alam sains. Dah. Yang terkait dengan sini, yang besarnya adalah galaksi Bima Sakti. Betul? Nah, galaksi Bima Sakti saja ada banyak. Nah, galaksi Bima Sakti. Sampai-sampai galaksi ini ada yang, ini satu. Ada yang meliputi 3-4 planet satu galaksi. Ada yang meliputi 5-6 planet satu galaksi. Nah, itu galaksi Bima Sakti bilang. Nah, pelajaran itu 30 tahun yang lalu aku belajar dulu. Bukan 30 tahun mah. Sekolah mana aku belajar itu? Sekolah. Nah, Al-Masyur. Masa di Al-Masyur itu. Betul kan? Nah, langit. Dan langit itu tidak bertiang, bilang Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau baca? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sampai habis ayat cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk langit yang tidak bertiang. Hebat kan? Nah, itu. Jadi kita bercakap tentang kerajaan Allah. Tidak besarkah kerajaan Allah? Nah, kita di sini saja. Kita di sini saja. Ada lagi yang lebih besar planet-planetnya. Kita di situ saja. Nah, kita di situ, di sini tidak tahu Bafas di mana, Sila di mana, Atul di mana. Tidak tahu. Ketika ditanya kepada baginda Nabi SAW, ibarat. Nabi bilang, kita bukan di sisi Allah, di sisi malaikat saja. Umpama semut yang melata di malam yang gelap pekat. Bagaimana kedudukan manusia di sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi Allah, di sisi malaikat Allah saja. Nah, bilang Nabi SAW seperti semut yang melata. Nabi bertanya kepada malaikat, malaikat menjawabnya, tidak ubah seperti semut yang melata di malam yang gelap pekat. Faham tak? Nah, tidak nampak apa? Kau berjalan pulang nanti kau lihat, nampak semut kah? Ha? Kalau semut berjalan kau nampak kah? Ular jalan pun kau tidak nampak apa, apalagi semut. Betul kan? Nah, itu keadaan kita. Nah, kita mau sombong lagi dengan Allah. Mau bangga apa kita? Gitu kan? Okey. Subhanallah. Maka dilihatnya perkara-perkara gaib dari kerajaan Tuhan yang maha besar. Dan meliputi langit. Nah, bilang tunjuk sudah langitnya. Meliputi, liputan. Coverage orang putih bilang. Nah, langit yang menjadi liputan kita itu ada 7 lapis. Seperti mana disebut di dalam Al-Quran. Juga disebut dalam hadis Nabi SAW ada 7 lapis langit. Nah, itu yang meliputi kita. Dan bumi, langit itu pun cukup besar sudah. Dan bumi yang kita tinggal, yang kita duduk sekarang ini pun kita tidak habis, Pak. Ada tempat-tempat yang manusia tidak boleh pergi, tidak boleh hidup dan sebagainya. Ya kan? Nah. Dan apa sahaja ghairi, apa-apa sahaja yang di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita akan dapat lihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya tujuannya apa? Semakin menguatkan hubungan kita, hubungan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kan? Semakin Allah buka kepada kita, semakin kita lihat, nah, semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jam datang Bashir Ahmad bawa jet, private jet pun tidak akan terpengaruh, Pak. Faham tak?
Ini Bashir Ahmad bawa sirih saja. Terpengaruh sudah. Kan? Faham ke? Mizi pula lihat siapa siapa namanya tu? Siapa namanya? Ome. Yana. Lihat Yana saja meleleh sudah air liurnya, terpengaruh sudah. Nah, kenapa? Jawapannya kerana mata batin kita, ataupun kita sebutkan di sini tadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagus, maka makhluk yang mengambil tempat dalam hubungan itu. Nah, kita lihat makhluk hebat saja, kita lihat makhluk besar saja, kita lihat makhluk canggih saja, mempengaruhi kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempengaruhi kita sedikit pun. Faham tak? Okey. Bertambah hampirlah, itu yang Walid bilang tadi tu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nanti buka kepada rasa dan perasaan kita sehingga kita nampak, dengar dan sebagainya ini. Kenapa? Supaya bertambah hampirlah ia dengan Allah. Nah, supaya kita semakin hampir. Hubungan cinta itu semakin kuat. Dan implikasi ketika hidupnya, nah tadi hubungan bertambah dengan Allah. Implikasi hidupnya, sembahyang dan doanya diterima Allah langsung. Sembahyang dan doanya langsung di situ. Sembahyang dan doanya langsung diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, tidak ada lagi hijab. Itu ada hadis berkenaan dengan hal ini, Pak. Selalunya doa orang-orang biasa diangkat oleh malaikat. Nah, ini doa malaikat pun tidak mampu mengangkat, bilangnya dalam hadis tersebut. Mafhum hadisnya, kan? Malaikat pun tidak mampu mengangkat kerana doa ini terus saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hijab di antara si hamba mukmin sebegini yang hubungannya cinta bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hijab lagi, Pak. Terus saja. Nah, itu sebahagian daripada jamalat, sebahagian daripada keindahan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang menyintainya. Itu. Kan? Dia dilimpahi kasih sayang. Dia dilimpahi kasih sayang. Nah, kau suka saja mau pakai perkataan kasih sayang pun tidak apa, mau pakai perkataan cinta pun tidak apa. Dilimpahi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menyintai seseorang, dia bilang, abang, semalam tidur tidak boleh, nyamuk gigit, pagi-pagi buta kau hantar sudah ke lambu. Betul kan? Nah, itu maksud dilimpahi. Faham tak? Jelas kan? Nah, besok kamu orang ada anak, pagi-pagi bangun tengok, habis anakmu digigit nyamuk merah-merah itu kan. Nah, kau cepat-cepat saja mau pergi beli dia punya kelambu. Supaya nyamuk tidak menggigit anakmu. Faham tak? Kenapa? Kenapa kau cepat-cepat mau beli kelambu? Sebab kau cinta pada anak itu kan? Nah, itu hubungan bilang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Dia dilimpahi, dia artinya kita. Dilimpahi artinya dipenuhi keperluan. Itu. Dia dipenuhi, dilimpahi dipenuhi kasih sayang. Nah, kasih sayang itu kita kait dengan perkataan cinta tadi ya. Hubungan cinta itu menyebabkan dia dilimpahi. Faham tak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahi dia, menyempurnakan apapun keperluannya sabit dengan hubungan cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita akan memenuhi apapun keperluan orang yang kita cintai, sabit dengan hubungan cinta itu. Betul ke? Nah, kalau dia bilang jam 10 teleponnya, 9.45 tunggu sudah. Betul kan? Maghrib sila sahkan. Sila sahkan. Betul kan? Nah, kalau dia bilang tengah malam ini jam 3 Abang Arif telefon.
Mengantuk macam mana pun Marif tidak akan tidur. Dia tunggu jam 3 untuk telefon. Betul kan Marif? Nah. Kenapa? Karena dia melimpahkan. Nah, begitu kan? Karena dia melimpahkan keperluan kepada pasangan yang dia cintai. Faham tak? Nah, itu. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada siapapun si mukmin yang berhubungan cinta dengannya apapun keperluan. Faham tak? Nah, kau jangan cakap kalau saya perlu sebuah pesawat, sebuah private jet, Allah boleh berkasih ke? Kau jangan cakap begitu, bah. Nah, itu bukan bahasa orang bercinta. Faham tak? Nanti kita tafsirkan. Bahasa orang bercinta, dia tidak akan minta itu. Bahasa orang bercinta, dia sanggup apa saja asalkan bersama. Betul kah? Tiba-tiba kamu minta private jet. Itu demand namanya. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Faham tak? Tak boleh terpaksa jelaskan. Nanti kamu orang salah faham. Ya kan? Nah, nanti Anjung dia bercinta dengan anak Sultan Sabah itu. Nah, dia demand mau private jet satu. Nah, itu manusia dengan manusia itu tidak apa. Dan kalau dengan Allah termasuk buruk adab sudah di situ. Nah, gitu. Okey. Dia dilimpahi kasih sayang, air cinta dan perkataan yang baik dan manis-manis dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengannya. Nah, itu kita bilang komunikasi. Kita belajar sudah tentang komunikasi Allah dengan hamba ya. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkomunikasi dengannya melalui apa? Perkataan yang baik-baik dan manis-manis dari Allah. Nah, komunikasi itu melalui medium namanya ilham. Nah, selain daripada wahyu, Al-Quran dan Nabi, sunnah Nabi SAW, ada lagi komunikasi namanya ilham. Jelaskah? Okey. Ilmu Allah yang pelik-pelik akan dapat diketahuinya. Ini terjemahannya. Sebenarnya ilmu tidak ada yang pelik. Dia bilang di sini ilmu Allah yang pelik-pelik. Dalam bahasa Arab bilang syai'un ajib. Nah, ajib mau terjemah apa dalam bahasa kita? Pelik kan? Ataupun dalam terjemahan ajaib pun dia juga apa? Nah, ilmu Allah yang pelik-pelik hebat. Nah, kita mau bilang apa? Hebat. Kan? Ilmu Allah yang hebat. Yang tidak diketahui oleh semua manusia. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Akan dapat diketahuinya. Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, itu maksudnya. Dengan kurniaan Allah jua. Nah, semua itu dengan kurniaan Allah. Berarti Allah yang akan memberikannya. Nah, kita kait dengan dilimpahi itu tadi. Subhanallah. Allah akan sempurnakan kurnianya kepada si mukmin itu. Allah akan sempurnakan kurnianya. Kurnianya ai pemberiannya, ai anugerahnya kepada si mukmin itu pada ai dari. Ini yang katakan terjemahan ini kadang-kadang canggung. Pada ai dari segi batin, ai ruhaniyah maupun lahir ai jasmaniyah. Seperti kesihatan badan. Nah, itu termasuk di dalam limpahan Allah. Termasuk dalam limpahan kita sebutkan tadi kan. Nah, Allah akan sempurnakan keperluannya yang batin, yang bersifat rohaniah maupun yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmaniah. Lahiriah ai jasmaniah.
Seperti kesihatan badan. Nah, Allah akan sempurnakan di sana. Minuman, pakaian, makanan. Nah, tentang makanan. Nah, Walid pernah cerita sudah dengan kamu orang. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang begini, yang hubungan cinta dengannya, sampai kepada makanan yang syubhah. Nah, Allah akan menampakkan kepadanya sesuatu supaya dia tidak makan. Fahamkah? Nah, begitu cara Allah menjaga. Nah, Walid cerita siapa? Tuan Guru, Walid bersama dengan Tuan Guru, apa namanya lupa sudah. Astaghfirullah. Tuan Guru Haji Ma'aruf. Tuan Guru Haji Ma'aruf Greek. Walid panggil jemput dia mengajar. Nah, di Ipoh. Walid mau hantar dia pulang. Jadi Walid pulang tidur di pondoknya di Greek. Nanti pagi Walid akan pulang ke Kopeng. Nah, singgah di kedai mau makan, bah. Ketika sampai sudah mau makan saja, dia tahan, bah, jangan. Bilang, kenapa kita lapar sudah perut ni? Jangan, kita pergi makan tempat lain. Dia bayar-bayar, nak. Walid tidak tanya, bah. Sampai berhenti tempat lain, makan dulu. Habis makan dulu tempat lain. Nah, kemudian mau pulang, baru Walid tanya, tadi kenapa? Dia bilang, macam mana mau makan, ku nampak cacing-cacing saja. Bilang. Dia nampak cacing-cacing. Mi goreng itu nampak cacing-cacing saja. Nampak? Nah, itu bentuk Allah menjaga si mukmin kita bilang. Nah, mungkin diri kita di sana yang punya hubungan cinta dengan Allah. Faham tak? Nah, Allah menjaga kita begitu. Dan pada hakikatnya siapa boleh menjaga kita melainkan Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah Maha menjaga. Betul? Nah, kenapa kita tidak dijaga oleh Allah SWT begitu? Kerana kita jauh dengan Allah. Nah, itu satu pahaman, satu pandangan yang perlu kita terima. Kerana kita jauh dengan Allah. Kita tidak berusaha untuk mendekatinya. Memperbaiki rohaniah dan jasmaniah kita supaya terhubung dengannya. Atau lebih tepat untuk bercinta dengannya, misalnya. Ada kan? Nah, kita sibuk dengan dunia kita yang berbagai-bagai. Kita mau jadi guard. Mau beli telefon. Kan? Yang lain pula mau jadi fairy tale. Yang itu pula mau jadi pramugari. Yang ini pula mau jadi modeling. Macam-macam lah. Jadi kita sibuk dengan dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, di situ kerugian kita, kan? Sebab itu Walid bilang kamu orang, jangan sampai umur Walid. Kamu orang mencapai umur Walid. Baru kamu orang mau buat. Nah, rugi sudah. Sekarang kamu orang kena usaha. Sekarang usaha membentuk diri kita. Membentuk rohaniah dan jasmaniah kita. Dari sekarang, Pak. Nah, nanti umur 30, nah, merasakan sudah apa yang kita sebutkan di sini semuanya. Nah, kalau awal lagi bagus, gitu kan? Okey. Dan isteri. Nah, ini untuk kita orang lelaki. Kalau perempuan, suami. Kan? Jadi ayatnya, Allah akan sempurnakan limpahan tadi. Allah akan sempurnakan apa? Limpahannya, kurnianya, pemberiannya. Pemberian ini terkait dengan limpahan yang kita sebutkan tadi. Kepada si mukmin itu dari segi batin, artinya rohaniahnya, maupun lahir, ini jasmaniahnya. Seperti kesihatan badan, minuman, pakaian, makanan, dan isteri yang baik. Nah, nanti isteri pun Allah kasih yang baik. Yang tidak ganggu kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kamu orang pun sama, suami pun Allah kasih yang baik, yang tidak merusakkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia datang tidak akan perintahkan kau buang semua tudung-tudung, niqab-niqab kau, bah. Dia lagi dia suruh kau jaga, bah. Jangan kau, kenapa kau sembang-sembang di luar ketawa besar-besar begitu, bah? Tidak boleh, bah. Kau mana boleh. Dia akan nasihat kau begitu. Ini kau ketawa saja dengar sampai 6 relung tanah. Betul, bah. Siapa aku tidak tahu, tapi aku tahu suaranya. Ketawa saja. Itu belum kira nyanyinya. Nyanyi ada tak? Okey.
Dan isteri yang baik. Nah, Allah kasih kita isteri yang baik. Yang tidak mengganggu kita, tidak menyusahkan kita dalam urusan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan Allah, apapun. Nah, itu kan. Ini, bang, malam ini aku mana? Mau mengaji. Walid mengajar malam. Janji semalam mau pergi Tesco bilangnya. Oh, nantilah ada mengaji ni. Itu bukan munafik kah? Cakap bohong bilangnya. Kau janji dengan dia mau pergi Tesco. Kemudian kau mau pergi mengaji. Jadi dia bilang kau cakap bohong. Munafik sudah bilangnya. Esok pula, malam ini ada apa bang? Malam ini mau pergi mengaji, mau pergi mengajar. Semalam bilang mau pergi sana, pergi. Nah, itu susah kita kan? Faham tak? Apa? Ekal. Kenapa? Allah, ya Allah. Begitu juga suami. Nah, untuk perempuan, Allah SWT memberikannya suami yang baik. Yang tidak akan mengganggu hubungannya dengan Allah SWT. Bahkan, kata para ulama, mereka saling bersohbah. Si isteri bersohbah pada suami. Si suami bersohbah kepada isteri. Nah, begitu. Dia akan jadi saling bersohbah. Bersohbah artinya menumpang. Saling menumpang. Si suami menumpang istrinya. Si isteri menumpang suaminya. Untuk mencapai keredaan Allah SWT. Begitu. Faham tak? Ini dia lawan kau saja, Pak. Mamaku, bapakku pun tidak pernah buat begini padaku. Ku mau apa semua dia kasih. Menikah denganmu, Mizi. Minta itu tidak boleh, minta ini tidak boleh, minta itu tidak dapat, minta ini tidak dapat. Makan pun kasih ku makan telur saja, Pak. Bilang. Tidak mau boku, ku mau makan KFC bilangnya. Ku mau makan pizza bilangnya. Nah, hari-hari KFC, pizza, bankrupt kau. Hah? Faham tak? Okey. Ada lagi perbincangan lebih tinggi ya. Walid pernah ikut perbincangan lebih tinggi, lupa kitabnya. Sampai-sampai Allah mencukupkan rezeki, si suami saja bekerja, si isteri tidak bekerja. Si isteri tidak perlu bekerja. Faham tak? Nah, itu termasuk di dalam hal Allah mencukup dan melimpahkan. Termasuk dalam hal Allah melimpahkan. Faham tak? Si isteri tidak perlu bekerja. Rezeki akan dicukupkan. Allah SWT akan mencukupkan rezeki itu sekadar suami bekerja. Suami saja bekerja. Si isteri tidak perlu. Tidak perlu dia pergi kerja sana, kerja sini, kerja itu tidak perlu. Allah mencukupkan. Nah, Walid belajar sampai ke posisi itu. Terkait dengan Allah melimpahkan itu. Faham tak? Jadi kalau kita perhatikan sekarang kan, suami kena kerja, isteri kena kerja, begitu, begini, susah begitu, susah begini kan. Nah, ini kalau kita study, kalau kita belajar, perhatikan, ada kaitan bah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semestinya. Semestinya. Faham tak? Nah, kita mungkin, orang awam mungkin berpandangan, itu tuntutan dunia, masa kini, begitu, begini dan sebagainya. Hakikatnya tiada. Hakikatnya bukan. Faham tak? Nah, hakikatnya rasa tidak cukup itu adalah berpunca daripada berbimbang. Lebihnya berbimbang terhadap kehidupan dunia daripada hubungan dengan Allah SWT. Dan puncanya adalah, kita balik kepada asas kita, yaitu rohaniah yang tidak rohaniah yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Ada kitabnya, boleh lupa sudah. Kami mengaji itu. Jadi Syekh kami pesan nanti, kalau kamu orang begini, nah yakinlah Allah kasih kamu orang rezeki cukup dan memadai. Nah, ketika itu isteri kamu orang tidak perlu bekerja. Dia mengajar saja anak-anaknya di rumah. Nah, betul, Pak. Kan? Nah, tapi kita akan kelihatan miskin. Kita akan kelihatan miskin kan? Kereta kita buruk saja, begitu, Pak. Motor kita pun kapcai saja, begitu saja. Tapi kita tetap tidak akan, kita tidak akan, agama tidak rosak di dalam diri kita. Nah, itu maksud. Jelaskah? Nah, berbanding, kau pakai begitu, kau hebat begitu, kau hebat begini, nah, agama rusak dalam diri kita. Buat apa? Faham tak? Okey.
menghabiskan ayat ini, sempatkah? Dan isteri yang baik dan perkara-perkara yang halal. Nah, itu boleh sebut tadi, perkara yang halal. Nah, Allah menjaga kita, menyempurnakan keperluan kita sampai kepada yang halal. Yang haram itu Allah SWT bantu kita untuk terelak, terlepas daripadanya. Dan bersesuaian dengan peraturan dan ketentuan Allah. Nah, pada keseluruhannya Allah akan limpahkan kepada kita bersesuaian saja dengan peraturan Allah dan bersesuaian saja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersesuaian, nah istilah kita ngam. Kita akan ngam saja dengan peraturan Allah dan kita akan ngam saja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Peraturan qada, ketentuan qadar dan takdir. Nah, kita ngam saja nanti. Bukan silap. Peraturan qada dan qadar, manakala ketentuan dikaitkan dengan takdir. Nah, kita ngam saja. Faham tak? Nah, Walid baca kasih habisnya. Jadi, katanya, jadi Allah akan menetapkan keadaan itu untuk hambanya yang beriman. Nah, keadaan yang kita sebutkan tadi, Allah akan menetapkan untuk hambanya yang beriman. Dan, ada dannya di sana, atafnya. Beriman dan hampir kepadanya. Ada beriman tapi tidak hampir kepadanya. Nah, yang kita cari sekarang, yang kita mau bina sekarang, yang diajar oleh mursyid kita, syekh kita adalah supaya beriman dan hampir kepadanya. Ada kan? Nah, jadi Allah akan menetapkan keadaan ini untuk hambanya yang beriman dan hampir kepadanya beberapa lama sehingga si hamba ini merasa selamat dan kekal dalam keadaan itu. Nah, Allah akan biar keadaan ini panjang kepada kita. Nah, jadi di sana terserah kita. Kalau kita terus dengan sedar diri, jaga hubungan dengan Allah SWT, nah kita selamat terus. Nah, kalau kita kemudian lalai, kemudian leka, kemudian bangga, kemudian sombong dan sebagainya, kemudian Allah datangkan malapetaka. Nah, apabila kita leka, kita lalai, kita sombong, kita bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian Allah datangkan malapetaka. Nah, sisi lain para ulama bilang malapetaka itu ujian. Nah, jadi boleh saja ujian. Kesusahan hidup, nah mungkin ujian itu bersifat kesusahan hidup dan bencana. Kesusahan hidup. Nah, kesusahan hidup itu bukan miskin. Kan? Bukan miskin, kesusahan hidup, miskin itu sebahagian daripada kesusahan hidup. Adapun kesusahan hidup, mungkin duitnya banyak, tapi tidak pernah damai dalam rumah tangganya misalnya. Begaduh pagi, petang, siang, malam. Hari-hari kena tampar yang namanya istri. Hari-hari kena tampar yang namanya istri. Ada juga hari-hari kena pijak yang namanya suami. Ada juga, Pak, istri pijak suami hari-hari. Keluar surat kabar, Pak. Ya kan? Nah, Walid pun tidak tahu istri jenis apa. Dan sama saja, Pak. Kalau istri kena tampar hari-hari, Walid pun tidak tahu suami jenis apa. Kan? Tapi pernah juga Walid baca suaminya mabuk. Nah, berarti suaminya minum arak. Berarti suaminya bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Begitu kan? Nah, kemudian Allah akan datangkan malapetaka. Yakni bila kita sombong, bila kita melakukan kesilapan, kesalahan, tidak sedar diri dan sebagainya. Kesusahan hidup dan bencana. Hidup menjadi payah, menjadi susah dan bencana. Datanglah ketika itu bencana. Nah, bencana itu macam-macam sifatnya. Maka si hamba itu pun merasa sedih. Nah, ketika itu hamba yang lalai, lupa, tidak sedar diri itu tadi merasa sedih. Hairan, dia pun hairan, kenapa jadi begini? Itu hari bagus saja. Nah, dan hancur hati lagi, dan kemungkinan dengan sebab kesusahan hidup, malapetaka, bencana itu akan hancur hatinya lagi dan putus dari hubungan dengan orang-orang golongannya. Mungkin dengan sebab datangnya bencana itu semakin hancur hatinya, semakin putus hubungannya dengan orang-orang golongannya ataupun makhluk-makhluknya, semakin bagus. Atau sebaliknya. Faham tak? Nah, dia akan syirik, dia akan rosak.
ataupun dia semakin bagus dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pelajaran yang baik pada malam ini, tuntunan Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, dan besok kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lamu bishawabihi atau kama qala. Nah, kalau hari-hari kita boleh baca dua muka, cepat kan? Dengan syarat kamu orang terima dengan baik, bah. Faham sudah asal usul. Nah, kalau tidak faham asal usul, jenuh bah Walid mau cerita ini. Okey, ada soalan kah? Kalau tiada, kita cepat. Walid sakit kepala. Adakah? Sakit kepala, tarik mata. Ada? Tiada? Kau faham